Yukon is a dangerous place. You never know what's coming. I came up here because I didn't want to be around anyone. And then I met Buck. But he could not be broken. I don't know where you came from, but I know where you are now. Welcome to the last place on the earth. No one's ever been before. See what's out there. I'm glad you're enjoying this. I never saw him believe in anything as much as he believes in you. Halo guys, welcome back to my vlog. Terima kasih kalian udah masuk ke channel T77RC atau bisa dibilang juga channelnya Gary T7. Dan kali ini aku akan nge-review tentang film yang pastinya. Dan pasti film itu adalah The Call of the Will. The Call of the Will. Namanya pemeran utamanya adalah Buck. Buck itu adalah seorang dogi. Kita nyantai aja. Dan aku mau ngasih review buat kalian bahwa film ini merupakan film keren banget. Aku bisa kasih nilai mungkin sekitar 70 karena ada bagian kan total di film ini ada sekitar 100 menit dan 60 menit awal itu aku rasa bagus banget. Kenapa aku bilang bagus banget? Karena emosional ke bawah. Habis itu sekitar sisanya sekitar 30 atau 40 menitan dari 60 menit itu udah kebaca sih filmnya. Jadi makanya aku nggak bisa bilang buat kalian reviewnya 100% bagus banget. Jadi aku bisa bilang 70% lah film ini bagus. Nah, kenapa bagus? Karena ada beberapa indikasi kayak emosional kita dibawa gitu. Film ini masih beredar di bioskop untuk saat ini. Jadi kalau kalian masih mau nonton, masih ada waktu dan kesempatan juga. Apalagi kalau punya adik-adik kecil, itu bagus banget buat nonton ini. Dan karena kenapa film ini merupakan kayak ada filosofi juga buat anak-anak. Karena yang aku tangkap ya dari film ini itu dia kayak kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Jadi kita tuh melihat apa sih yang persamaan dengan itu dan kita tuh langsung emosional banget. Nah, oke, aku mau ceritain ya. Ini bukan spoiler tapi ini review. Jadi kalau kalian benar-benar suka dan pengen banget, kalian bisa nonton di bioskop untuk saat ini yang masih tayang. Jadi gini ceritanya guys. Ada namanya di sebuah kota itu ada pemilik jabatan yang lumayan tinggi banget. Dan dia punya namanya Dogi, kita panggil namanya anjingnya itu Dogi ya. Namanya Dogi itu namanya The Buck. Nah, Buck ini, cuman Buck ini udah terlampau manja banget si Dogi ini ibaratnya. Kenapa manja banget? Ya dia karena dia pemiliknya adalah cukup penguasa di kota tersebut. Akhirnya dia mau ngapain aja tuh kayak bebas banget. Jadi kalau mau makan, mau apa, nakalnya itu udah kelewatan banget. Sampai akhirnya pemiliknya itu kayak udah kesel banget sama si Buck. Tapi dia akhirnya pemiliknya nggak terlalu ngurusin si Buck ya ceritanya. Nah dalam beberapa waktu itu si Buck itu akhirnya bikin sebuah ulah yang kayak berat banget gitu. Akhirnya ditaruh di luar dari rumah itu. Nah ada juga yang namanya orang yang ya tanda kutip ya yang pencari anjing intinya, pencari dogi ya intinya. Akhirnya menculiklah si Buck. Nah kali ini Buck ini akhirnya keluar kota yang cukup jauh banget. Nah di sini kita bisa lihat bahwa Buck ini udah terbiasa manja, makanan apa dapat, habis itu nakalnya kelewatan dan kali ini dia masuk ke ranah yang keras gitu loh. Jadi akhirnya di dalam perjalanan dia keluar, dia kan tipe anjing yang nggak sangar gitu loh. Nah akhirnya dia nih kayak mau coba sangar gitu si dogi ini, si Buck nih kayak dengan orang yang menculik dia ceritanya. Nah sampailah dia di suatu kota yang aku rasa tempatnya jauh banget dari kota sebelumnya. Nah disinilah dia baru melihat peradaban. Dia bingung karena sebelumnya itu dia tuh kayaknya nggak pernah melihat namanya kayak salju apa gitu. Nah kebetulan dia ini di tempat salju sekarang.
yang pastinya dia masuk penampungan dogi ya, kayak penjualan gitu, penjualan dogi lah. Nah di situ tuh biasanya kalau di tempat salju itu dicari itu anjing yang dogi yang bisa buat narik kereta ceritanya, atau bisa nemenin mereka di sana. Kebetulan salah seorang pengantar surat di pegunungan tersebut tertarik dengan bak. Nah akhirnya dibelilah si bak itu. Pas sudah dibeli bak itu, dibawalah ke tempat tempat kayak rumah mereka, tenda mereka gitu. Dan di situ ada yang namanya doginya banyak banget, dogi lah. Jadi setiap ada di situ ada rasnya, macam-macam banget rasnya. Nah yang paling kerennya satu, bahkan nggak pernah perjalanan jauh, nggak pernah keras hidupnya, dan kali ini dia harus ketemu dengan komunitas yang lumayan bikin pilu intinya di situ. Akhirnya tapi si ini percaya bahwa Bak ini bisa, dan dia punya teman cewek pasangannya itu bilang kayaknya nggak mungkin ya si dogi ini nggak mungkin katanya. Tapi si yang orang ini yang pemilik baru si Bak ini yakin bahwa dia bisa gitu loh. Akhirnya mereka berangkatlah ke satu tempat di pendalaman dan cukup jauh banget. Tapi sebelum itu di sinilah namanya kita kan kayak punya dogi itu pasti kita sering ngomongin gimana gitu ya. Karena aku juga punya ada 4 dogi di rumah. Jadi akhirnya itu sering diajak ngomong itu mereka ngerti gitu kayaknya. Nah begitu juga dengan pemilik si dogi ini, si Bak ini yang baru ya. Nah, akhirnya dia ngobrol. Nah disusunlah dia di antara kereta. Ada namanya Spitz. Iya Spitz kalau nggak salah, anjing Himalaya kalau nggak salah. Itu tuh kayaknya kesel banget sama Bak. Nah, karena Bak ini kan orang baru, kayak orang baru lagi, kayak dogi baru gitu loh, masuk ke dalam ranah kereta. Akhirnya dipasang lah di kalungnya. Jadi kalian mau tahu nggak siapa si Bak ini? Dia tuh kaget banget gitu loh. Ini hidup real nyatanya dan dia nggak pernah ngelakuin itu. Habis itu si Bak ini masuk dalam kumpulan anjing-anjing. Jadi anjing yang lainnya tuh, dogi-dogi yang lain tuh ngeliatin dia gitu semua kan. Tapi dia ngikutin aja. Jadi kalau si Spitz itu kan dia paling depan, pemimpin tuh. Jadi kalau pas dia dibawa keretanya tuh ke kiri, ke kanan, si Bak ini nggak ngerti. Jadi akhirnya kadang bisa keluar jalur sampai kebalik lah kereta luncurnya. Tapi hari lepas hari dia tidur juga. Pertama mau tidur di tenda tuh, nggak boleh sama tuannya. Akhirnya tidur di salju. Nah hari lepas hari dia mulai adaptasi. Nah disinilah yang serunya, yang emosional banget. Makanya 60 menit awal itu aku bisa kasih bilang buat kalian pasti emosional banget terhadap film ini. Kenapa? Ada kemanusiaan, kasihnya. Jadi kayak sifat penolong itu keluar gitu loh. Nah jadi banyak anjing-anjing yang buat itu, yang anjing-anjing dogi-dogi lain ya. Habis itu si Bak ini masuk kumpul mereka, dan si Spitz itu yang anjing Himalaya itu Tiberian Husky sih. Nah itu tuh kayak kesel sama dia, kayak kesel banget si Bak, karena si Bak ini baik banget gitu loh. Ada salah satu dogi ya diambil gitu makanannya sama si Spitz. Akhirnya si Bak itu dapat kayak ikan gitu ya, dikasihin sama itu. Jadi anjing lainnya semua noleh. Di situ momen yang paling keren banget. Jadi kalau kalian mau nonton itu keren banget, aku bilang momennya. Jadi bisa banget tuh muka dogi-dogi yang lain noleh. Wah. Nah akhirnya terjadilah cemburuan sosial sebenarnya. Nah terjadi cemburuan sosial itu Spitz sama si Bak ini bertarung lah ceritanya. Memang pertama bakal lah akhirnya, tapi karena untuk bantuan dari teman-temannya dan tekanan si dogi-dogi yang lain mau disikat sama si Spitz kan, akhirnya si Tiberian Husky-nya akhirnya si Bak turun tangan. Nah disitulah terjadi pertarungan. Akhirnya si Spitz-nya, si Tiberian Husky-nya kalah, dia pergi. Dia mengaku kalah, pergi dia. Paginya kaget banget tuh si pemiliknya cari Spitz dan si Tiberian Husky karena hilang, udah nggak tahu pergi kemana. Akhirnya ini kalian nonton ya, benar-benar dia maju, dia mau jadi kapten gitu. Tapi dia nggak percaya. Nah kalau yang itu kalian nonton aja langsung, kalian liatin langsung, itu paling keren. Dan setelah momen-momen itu momen-momen yang luar biasa banget. Aku suka banget karakter Bak. Habis itu nextnya mereka pisah ceritanya, dan dia ketemu dengan yang
kakek tua itu, dan situ mulai pertualangan lagi. Dan setengah jam terakhir itu aku udah bisa baca filmnya, jadi makanya aku bisa bilang kalian itu 70% rekomennya. Jadi kalau kalian pengen nonton aja Bug itu, karena kalian bisa lihat review di belakang yang ini kan, itu keren banget dan masih tayang di bioskop intinya. Oke guys, jadi itu aja sebagian dari saya cerita tentang film The Whale. Aku lupa judulnya. The Call of the Whale. Jadi kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton langsung aja di bioskop, itu keren banget. Apalagi kalau punya anak-anak, diajak aja nonton karena itu memberikan edukasi bagus banget. Karena ada beberapa hal yang memberi gambaran kayak sifat penolong lah intinya dari film ini. Jadi pengalaman review dari kali ini untuk film ini aku rasa cukup bagus banget. Sampai ketemu di film selanjutnya, aku akan review lagi karena aku sangat suka banget tentang review film. Jadi ini semua hiburan juga, sama kayak kita jalan-jalan, tapi ini hiburan buat penonton. Oke guys, thank you banget kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Thanks for watching. Sampai ketemu